Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Tetap Sehat bersama Dapak Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani berkah, bertani melimpah. Kebetulan kali ini kita berada di lokasi lahan kita. Kita bergeser sebelah kanan dulu. Ini kita review membedakan antara bibit kecil dan bibit cabutan. Nampak bibit cabutan adalah bibit yang berasal dari persemaian lahan, artinya di lahan tanah, di lahan sawah yang pada umumnya sama namun berbeda tempat cara penyemaiannya. Biasanya di tempat-tempat yang agak sulit dijangkau kendaraan guys, bagusnya memang persemaian cabutan seperti ini. Ini sudah diterapkan di petani kita sudah puluhan tahun yang lalu, menerapkan model sistem cabutan atau bisa dikatakan sistem manual. Kita bergeser ke sebelah kiri dulu untuk menceritakan sekilas bibit cabutan. Ini yang sudah tanam 2-3 hari, persisnya 3 hari ini, nampak masih belum siuman setelah sesar guys, bahasa Jawanya mungkin, bahasa Indonesia mungkin setelah operasi atau pindah lahan transplanting. Nampak seperti ini yang 2 hari kita sudah di lokasi. Kita bergeser ke sebelah kiri. Ini adalah metode yaitu bibit dimana siap dicabut, artinya bibit yang seperti ini yang lazim digunakan oleh petani kita pada umumnya yang sudah lama diterapkan. Ini salah satu kelebihannya yaitu berada di posisi lahan. Artinya bila memindahkan tinggal cabut, dipindah ke lahan yang masih dibajak di kejauhan. Namun biasanya bekasnya persemaian ini nantinya juga kurang subur, nantinya juga terkendala nyangkul lagi, terkendala semacam tidak selesai untuk garapannya karena ini masih ada tanamannya belum dicabut, akhirnya traktor segera pindah ke lahan lain di mana ini mungkin dicangkuli. Yang kedua yaitu terlihat guys, pada fisik-fisiknya kuning-kuning mengkilat. Kita berada di atas, tidak bisa mendekat, kita cerita saja. Adalah rumput-rumput di mana saat terjadi pelepasan penyebaran itu bisa juga kurang rapat atau bisa kualitasnya benihnya kurang bagus sehingga ditumbuhlah rumput-rumput seperti itu yang berwarna kuning mengkilat-mengkilat adalah rumput. Artinya lahan tidak steril dari rumput, dimana nanti dicabut langsung dipindah lahan, otomatis rumput juga ikut di lahan, akhirnya banyaklah rumput juga di lahan. Yang ketiga, tempat terlalu terbuka. Ini di lahan-lahan yang banyak tikus, biasanya ini sudah rusak parah, dimakan tikus untuk batang-batangnya. Yang keempatnya mungkin juga kurang steril dari hama penyakit guys, terutama di hamparan kejauhan ini hama penyakit terutama wereng, juga terutama penggerek batang ini selalu berpindah-pindah aktif karena mencari tempat yang baru, tanaman yang baru untuk berkembang biak. Salah satu kekurangannya. Yang ketiga, yang kelimanya mungkin biaya ongkos daudnya guys, ongkos pencabutannya juga mahal, dimana proses pencabutannya ini memerlukan waktu, tenaga dan biaya, juga nantinya akan dipindah tanam. Nampak seperti ini diperkirakan umur 22 guys, ini 20 lebih, ini kirakan 22, nanti 25 dicabut. Nampak seperti ini, kita cabut seperti ini. Ini akarnya kebanyakan berwarna hitam, juga serabut dalam. Dengan dicabutnya ini otomatis benih ini akan tersakiti, pemulihannya juga lama. Akarnya yang berwarna hitam ini menandakan akar yang tua, artinya nanti setelah dipindah tanam biasanya lama tumbuh karena penyesuaian, juga nantinya berumur cepat bila umurnya tua. Nanti kita review untuk bibit, atau kita selingkan saja saat ini yang bibit kecil. Bibit kecil ini biasanya
akarnya akar muda, tidak ada gumpulan tanah seperti ini. Bila ditancapkan di lahan langsung mengikuti akar-akar tersebut mencari unsur hara dan berkembang biak, bahkan menambah jumlah anakan. Salah satu kelebihan dan sekilas persemaian di lahan sawah. Ini 4 hari guys, nampak seperti ini 4 hari. Ini yang seperti ini kita lihat, ini juga tersakiti. Ini sebagai cadangan untuk sulam, dicabut, diikat, kemudian dilempar-lempar di lahan. Salah satu penyebab sulitnya tumbuh, yang dimana sulitnya ngelilir karena dari awal memang enak-enak tumbuh seperti ini, dicabut, dipindah, otomatis unsur hara terhenti, akar putus, juga memerlukan stamina lagi untuk pemulihannya. Biasanya pemulihan itu maksimal 10 hari guys, idealnya 7 hari. Kita bergeser ke sebelah kiri, ini di lahan milik sebelah kita. Dulu juga kita pernah menggarap lahan ini karena lahan status bengkok, gantian guys yang garap. Kita bergeser ke lahan milik kita. Ini adalah bibit kecil, yang dimana bibit kecil ini sudah berumur 10 hari. Nanti kita bergeser ke sebelah kiri, kita akan membandingkan yang milik tetangga yang barusan tanam dan setelah tanam. Ini milik kita 10 hari ini kita agendakan, yaitu sudah 10 hari ini 3 kali aplikasi. Nampak operator 3 kali aplikasi herbisida pratumbuh, dimana bibit kecil ini istilahnya disarankan sampai 15 hari guys. 15 hari nanti yang terakhir memakai herbisida yang ampuh, mungkin golongan nomin, golongan noplek. Artinya di bawah 15 hari kita pemakaian pratumbuh dan awal purna tumbuh. Pratumbuh yang belum tumbuh dan tumbuh yang kecil-kecil ini diagendakan terus, karena bibit kecil ini karena tempatnya terbuka, terlalu sinar matahari juga penuh, akhirnya ditumbuhlah rumput-rumput, yang dimana banyak petani yang enggan mempraktekkan bibit kecil ini. Salah satu kelemahannya yaitu tempatnya terlalu terbuka, bibitnya terlalu kecil, bahkan di transplanting pakai mesin juga bibitnya seperti ini guys. Ini yang kedepannya nanti bibit kecilnya seperti ini. Ini terkendala rumput di tengah-tengahnya. Ini bila tidak kita lakukan sampai 3 kali sampai hari ini, akan menyebabkan di tengah-tengahnya full rumput. Ini alhamdulillah yang kita lakukan 3 kali, maka dari itu entah persemaiannya model kecil atau model besar, yang pernah kita praktekkan, disarankan tetap apapun tanamannya padi, setelah tanam tetap pratumbuh sampai 3 kali agar maksimal. Ini kita bergeser ke sebelah kiri. Di sana ada rumput milik kita, rumputnya yang lebat guys. Coba kita lihat. Tapi kita tidak bisa ke tengah karena ini lokasinya mbak. Nah, nampak mungkin kurang terlihat, namun kita bisa cerita aja karena terbatasnya kamera. Di tengah-tengahnya seperti ini yang menjadi momok. Ternyata sudah di aplikasi umur produktif rumput, yaitu 10 hari seperti ini. Ini jika dilakukan herbisida purna tumbuh, pasti hanya sekilas mengkeret, puter, terlihat mati sementara, nanti akan tumbuh lagi. Ini kita bisa buktikan, kita bisa taruhan guys. Ini sudah kita mempraktekkan beberapa kali herbisida apapun tidak mempan, maka dari itu kita berbalik arah. Saran 3 kali ini belum ada yang menyarankan, kita sekedar praktek sendiri pratumbuh sampai 3 kali. Kemarin biaya matutnya tetap kita agendakan, kita wajibkan. Dalam 1 hektar biasanya habis 4 juta, kemarin cuma 1.500.000. Ini berkat herbisida pratumbuh sampai 3 kali. Artinya memang tetap matur manual karena bersifat mengendalikan, artinya biar tidak berlebih di biaya penanganan rumputnya. Ini kita maju ke sebelah depan.
terlihat bibit, yaitu nampak seperti ini. Ini di akarnya ini ada serabut-serabutnya, ditinggal langsung keluar guys. Ini sebenarnya mintanya kering untuk setelah tanam 2-3 hari baru diagung seperti ini, karena kuasai lahan akhirnya tidak mampu agar cepat kurakarannya. Ini adalah tanam kemarin guys, ini umur 2 hari. Umur 2 hari tanam, cabutnya ini sudah 2 hari yang lalu. Bayangkan, stagnannya terlalu tinggi. Ini juga ditali kuat seperti ini, menyakiti bibit yang kecil ini, bibit yang cabutan ini, sehingga lama untuk tumbuh-tumbuhnya. Ini kemarin tanam 2 hari 4 hari ini berbeda dengan di milik kita. Nampak di kejauhan masih kuning-kuning guys. Ini dipastikan pasti kuning dalam radius 2-3 hari. Ini disarankan yang lengah, Mbah. Sudah 4 tangki 3 tangki. Ini disarankan juga ibaratnya gini guys, ini kan terlihat kuning. Ini kebanyakan yang tidak sabar ingin segera dipupuk, tapi kenyataannya bila dipupuk, reaksi pupuk juga akan hijau, tapi juga membawa kesuburan di rumput. Artinya saat-saat stagnan seperti ini jangan dilakukan pupuk. Yang bagus sekedar pengairan, mungkin nyemprot, fokuskan aja di herbisidanya pratumbuh guys. Maka dari itu kita sarankan, bolak-balik kita sarankan agar menekan biaya produksi. Berdasarkan pengalaman kita, nanti sekedar tukar wawasan atau referensi untuk kemajuan dan budidaya ini biar tidak menghabiskan banyak biaya. Ini yang setelah tanam ini segera 3 hari sekali, 5 hari sekali, dosis rendah-rendah aja nggak apa-apa, mereknya terserah, pratumbuh dan awal purna tumbuh, sampai intinya 15 hari fokus di pratumbuh, ngurusi rumput yang belum tumbuh. Nanti kemarin setelah kita praktekkan antara umur 15-20 itu efektifnya dipupuk. Maka dari itu segera lakukan pemupukan, sekali aja sudah cukup. Entah katakanlah gini, untuk dosis per hektarnya biasanya 400 kilo, pupuk aja sekali umur 15 atau 22 itu sekali brek guys, bahasanya nggak apa-apa sekali. Karena saat umur 15-20 itu bila dikasihkan banyak juga mau, sedikit juga mau. Bila dibandingkan yang sebelah kiri barusan tanam, dirasa ingin cepat dirabuk tipis-tipis, itu malah rumputnya nanti berkembang begitu cepat, akhirnya sulit ditangani. Biarkan urusan rumput dulu sampai 15 hari, kemudian 15 ke atas pupuk. Misalnya senang pupuk ya sekali itu langsung dikasihkan banyak. Misalnya gak senang pupuk ya nanti saat ditandai dengan keluar malai 1-2, itu biasanya musim-musim kemarau seperti ini disarankan. Tapi kalau musim hujan cukup sekali aja, nggak usah ditambah guys. Itu pengalaman dari kita. Ini nanti karena musim menghadapi bulan 7, 6, 7 kan tidak adanya air juga terbatas. Nanti disarankan saat 65, 70 itu biasanya keluar malai 1-2, itu golongan pembuahan, biar nanti pembuahannya mengarah, unsurnya mengarah ke bulir-bulir buah, tidak ke arah padi, ke arah anakan. Pengalaman pupuk 1 kali itu biasanya katakanlah anakannya jadi 17-23, yaitu jadi semua. Bila nanti sampai pupuk berlebih, terlihat subur banyak anakan, tapi yang produktif cuma juga 2-3 itu. Maka dari itu disarankan pupuk pas saja. Padi itu karena berumur panjang nggak bisa diotak-atik guys, mungkin hanya vitamin semprotan dari P dan K itu yang bisa ditambahkan, atau golongan ZPT, hanya itu masalah pupuk. Jika berlebih menjadi anakan tidak produktif, jika kurang akan anakannya juga kurang, tapi bobot menang, hasil kurang. Biasanya seperti itu, bisa dikatakan kurus, itu mentes-mentes tapi hasilnya kurang. Dari itu sesuaikan kondisi lahan. Yang kita sarankan yaitu pupuk padi cukup sekali aja, entah banyak entah sedikit aja,
Bila banyak ya dikasihkan itu, bila sedikit juga dikasihkan itu, maksimal umur 22. Ini terlihat burung-burungnya banyak, menandakan bahwa ada hewan kecil-kecil seperti nyamuk, merutu, mungkin golongan wereng, yang dimana ini sudah kita campurkan golongan Dimepo, sudah cukup, dan aplikasi basmi rata 4 pack ditambah 100 ml kita jadikan 100 ml untuk satunya guys, kita jadikan 9 tangki. Kemarin setengah hektar jadi 9 tangki. Ini kita tambah, dimana yang awal 3 pack untuk 50 ml banding 3 pack, ini 4 pack banding 100 ml. Ini di tengah-tengahnya. Ini sekutnya kuandel tambahin, Mbah. Ini yang di engko. Iya, ya ora apa-apa. Enggak apa-apa. Ini terlihat di yang banyak air juga berkurang, yang kurang air memang ada tapi sudah lemah guys, terlihat daunnya ngeliwir tipis-tipis, itu menandakan dia tidak sempurna untuk hidupnya karena sudah terkontaminasi dengan herbisida yang kita lakukan. Yo mbok dhewe iki. Kurang lebih gitu guys, nanti kita sambung lagi pada season berikutnya. Ini sekilas ngobrol di lahan yang dimana tidak ada habisnya bila nanti kita ke bawah ketemu ini. Terima kasih telah menyimak, menonton, semoga menjadi referensi untuk budidaya pertanian kita.